Halo semuanya, perkenalkan saya Navalencia Libera di Carvalho dengan NIM 230101010205 dari kelas SI 301 dan pada video kali ini saya akan membuat video analisis program sistem manajemen score game dengan menggunakan bahasa pemrograman C# untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah pemrograman berlanjut. Baik, di sini saya akan menganalisis sebuah program sistem manajemen score game yang saya buat dengan menggunakan implementasi array multidimensi, prosedur, fungsi, dan algoritma sorting dengan berbasis bahasa pemrograman C#. Program ini dirancang dengan 4 tujuan utama. Yang pertama, untuk mengelola data skor pemain dari berbagai level permainan secara terorganisir. Yang kedua, melakukan perhitungan total skor tiap pemain secara otomatis. Yang ketiga, menyusun papan peringkat atau leaderboard berdasarkan skor tertinggi. Yang keempat, menghitung statistik rata-rata skor global dari seluruh pemain yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan 3 jenis struktur data utama sebagai variabel global. Yang pertama, ada player names, yaitu array satu dimensi yang menyimpan identitas atau nama para pemain. Yang kedua ada level score, yaitu sebuah array dua dimensi atau matriks. Di sini baris mempresentasikan pemain dan kolom mempresentasikan skor mereka di tiap level. Yang ketiga ada total scores yang berfungsi sebagai penampung hasil perhitungan skor akhir. Berikut ini adalah flowchart atau diagram alir program main method. Diagram ini menunjukkan urutan eksekusi program dari awal hingga selesai. Yang pertama start, yaitu program dimulai. Kemudian lanjut ke bagian inisialisasi, yaitu tahapan untuk deklarasi array seperti player names, level score, dan total score. Kemudian pada pemanggilan calculate totals, yaitu menghitung total score tiap pemain. Setelah menghitung skor pemain, lanjut kepada display inisial, yaitu menampilkan table score sebelum diurutkan. Setelah itu, program akan memanggil short leaderboard, yaitu proses pengurutan bubble short. Kemudian, ia menampilkan table score yang sudah urut, yaitu display sorted. Setelah itu, dia akan memanggil hitung rata-rata, dia akan menghitung statistik rata-rata, dan pada akhirnya output rata-rata akan menampilkan hasil perhitungan ke layar. Dan end artinya selesai. Pada prosedur calculate totals, saya menggunakan perulangan bersalang atau nested loop. Seperti yang bisa kita lihat pada potongan kode ini, loop pertama I akan mengakses setiap pemain, sementara loop kedua J bertugas untuk menjumlahkan skor dari 3 level berbeda milik pemain tersebut. Hasil penjumlahan ini kemudian akan disimpan secara sistematis ke dalam array total scores. Selanjutnya adalah bagian pengurutan menggunakan algoritma bubble sort. Dengan urutan descending atau dari besar ke kecil, satu poin yang sangat penting di sini adalah proses swapping atau pertukaran. Saat skor ditukar posisinya, nama pemain juga akan ditukar secara bersamaan agar data tetap sinkron dan identitas pemain tidak tertukar dengan skor orang lain. Kemudian di sini untuk bagian statistik, saya menggunakan fungsi hitung rata-rata. Saya memanfaatkan perulangan for each untuk efisiensi saat membaca seluruh total score. Di sini juga saya terapkan typecasting ke type data double. Tujuannya di sini agar hasil pembagian memberikan nilai desimal yang akurat, bukan pembulatan bilangan bulat. Baik, di sini kita dapat melihat pada layar hasil running program ini. Di bagian atas ada skor sebelum diurutkan. Setelah algoritma sorting dijalankan, posisi
pemain yang bernama Cici akan naik ke peringkat pertama dengan skor 268. Diikuti dengan pemain lainnya secara menurun. Berhasil menampilkan rata-rata skor seluruh pemain, yaitu 239,5. Baik, sebagai kesimpulan, program ini berhasil mengintegrasikan konsep dasar bahasa pemrograman C# dengan baik, dan penggunaan array dua dimensi terbukti sangat mempermudah kita untuk pengolahan data yang bersifat tabular seperti skor game. Dan yang terakhir, penerapan modularitas melalui prosedur dan fungsi membuat kode program menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan mudah dikelola untuk pengembangan ke depannya. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.